Pasien dalam kondisi koma yang sangat dalam. Aktifkan rencana darurat. 4 mobil terlibat. Keberhasilannya selamat adalah sebuah keajaiban. Kamu masih belum bisa menghubungi suaminya? Sudah, tapi suaminya. Dia bersikeras bilang kalau aku bohong soal kecelakaan itu. Bahkan dia tanya berapa aku dibayar. Gila. Ah, laki-laki. Anjing saja nggak mau. Aku di rumah sakit. Saya berterima kasih kepada kalian semua karena telah datang ke upacara peresmian saya. Mari upacara dimulai. Sopir, ke gedung Kongres. Cepat. Bapak Lambert dan Nona Dubois memang pasangan yang serasi. Dan hari ini, mereka bersama-sama menghadiri upacara peresmian. Pernikahan tinggal menunggu waktu saja. Tapi aku dengar, kalau Bapak Lambert sudah menikah, istrinya adalah sekretarisnya. Oh, Nyonya. Nyonya, Anda terluka. Tidak apa-apa. Biar saya masuk saja. Saya tidak akan mengganggu upacara penandatanganan. Bapak Lambert bilang, Anda tidak boleh masuk. Kontraknya sudah dibawa masuk. Seseorang yang membawanya. Camille. Dia kembali. Chloe, kamu memang penuh akal isik. Kamu memaksaku menikahimu setelah semalam bersama. Kamu membuat Camille pergi. Kamu senang ya? Aku tidak membuat Camille pergi. Udah, jangan berakting. Kamu menyakiti Camille. Dan aku juga tidak akan membiarkanmu tenang-tenang saja. Mulai sekarang, kamu cuma seorang sekretaris di sini. Anda. Hey, Chloe, upacara penandatanganan sudah selesai. Kamu ngapain sih? Datang atau tidak, itu tidak penting. Yang penting kontraknya sudah ditandatangani. Kamu tahu soal upacara ini? Alasan konyol seperti kecelakaan mobil, bisa-bisanya kamu karang. Apa kamu sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab profesional sebagai asisten direktur? Adrian, aku benar-benar mengalami kecelakaan mobil. Siapa yang percaya? Cuma pakai perban, lalu bilang kecelakaan? Kalau pakai gips, apa aku harus menjemputmu di krematorium? Bapak Lambert, kalau Bapak merasa Nona Dubois lebih kompeten dariku, Bapak bisa saja menjadikannya asisten direktur. Lagi pula, Bapak selalu berharap dia kembali di samping Bapak kan? Chloe, kamu salah paham. Karena kamu tidak kunjung datang, aku terpaksa mengambil kontraknya sendiri. Kalau kamu pikir aku mencuri jasamu, aku minta maaf. Tidak usah. Tidak perlu. Permintaan maafmu? Aku tidak pantas menerimanya. Chloe, maksudmu apa dengan nada sarkas seperti itu? Bapak Lambert, karena Bapak sangat menghargai Nona Dubois dan menganggapnya sangat kompeten, maka aku rela menyerahkan posisiku untuknya. Aku mengundurkan diri. Chloe, tidak hanya tidak bertanggung jawab, tapi juga sama sekali tidak tahu terima kasih. Aku sangat kecewa padamu. Pagi tadi kamu begitu percaya diri, kamu mengundurkan diri secara impulsif. Kenapa sekarang malah kembali lagi? Aku memang tidak akan kembali lagi. Adrian, ayo kita cerai. Pertama kamu mengundurkan diri, lalu kita bercerai. Kamu main apa lagi ini? Aku sudah tanda tangan. Gelas ini, anggap saja ini minuman perpisahan. Chloe, kamu menikah sesukamu, kamu bercerai sesukamu. Kamu anggap aku apa? Jangan harap. Chloe, apa yang kamu taruh di gelasku? Adrian, 3 tahun lalu, kamu hanya bersumpah pada satu hal, bahwa akulah yang memberimu obat untuk menjebakmu. Sebelum pergi, aku akan membalas dendam sendiri.
Chloe, ini keinginanmu sendiri. Chloe, kamu belum selesai? Adrian, kamu sudah berzinah, itu kemerosotan moral. Sudah 3 tahun menikah, kamu hanya menolak kewajiban sebagai suami istri. Tapi sekarang, aku akhirnya paham. Adrian, kamu seharusnya periksa ke dokter urologi. Kamu payah banget di ranjang. Chloe, kamu carry Maddie, kembali ke sini sekarang. Adrian, mulai hari ini, kamu bebas. Bapak Lambert, tunggu sebentar. Ali Chipintar sudah datang. Tunggu aku di pintu masuk. Ya, Bapak Lambert. Oh sayang, Sintiku, kamu sudah memikirkan aku? Chloe, Ibu bohong padaku. Sayang, karena pesawatnya terlambat, jadi aku tidak sempat meneleponmu. Tepat waktu itu saja. Sayang, ayo maafkan ibu kali ini ya. Chloe, Adrian Lambert. Chloe, meskipun dari 2 anak itu, Anya Satuyong Silama, kamu harus kuat, Chloe. Bapak Lambert. Tuan muda baru saja selesai direanimasi. Dia masih sangat lemah. Spesialis terbaik sudah dipanggil. Anak yang dia gendong itu, itukah anak yang dia punya dengan Camille? kenapa aku tidak menyadari, 6 tahun lalu, kalau kamu punya wajah seperti itu, dengan ekspresi penggemar fanatik, saat memanggil seorang pria. Sayang, tidak malukah kamu? Sial, jangan-jangan dia sudah menemukan Hugo? Kamu merasa bersalah ya? Chloe, kamu makin jago aja nempelin cowok. 6 tahun lalu, kamu mau bercerai. Biar bisa selingkuh sama cowok itu ya? Gimana caranya kamu merayunya? Kamu kasih obat juga? Pacar gelap? Mirayu, dia pikir aku lagi main modus sama orang lain? Emang urusanmu apa caraku merayunya? Pokoknya, dia lebih muda darimu dan lebih perhatian. Cuma ada satu masalah kecil. Dia energinya meluap-luap. Setiap hari dia bikin aku capek banget, sampai pegal-pegal seluruh badan. Kamu nggak tahu malu. Hugo, maafin mama yang ngomongin kamu kayak gini. Ini salahmu kalau bikin mama begadang sampai tengah malam. Halo, Ada APA? Tuan Hugo Ilan. Carry dia, aku langsung ke sana. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Kebetulan, aku juga nggak mau. Sudah sangat malam. Dia di mana? Halo, Bapak Simon, Nyonya Lefebvre dan saya sudah sampai di bandara. Nona Renaud. Bisakah Anda menyampaikan kepada Nyonya Linda bahwa kami benar-benar minta maaf, kami tidak bisa bertemu hari ini. Bapak Simon, untuk kerja sama ini, kami sudah terbang 10 jam untuk datang ke sini. Ini sikap apa? Anda mau membatalkannya? Ini cara kerja apa di perusahaan Anda? Kalian menghilang begitu saja? Kalau mereka benar-benar ingin minta maaf, suruh bos mereka datang sendiri, menjelaskan padaku. Benar-benar keterlaluan. Chloe, kita harus bagaimana sekarang? Pertama, kita sewa mobil. Lalu kita cari tempat untuk menginap. Oke. Kalau anak ini selamat. Dia pasti secantik Hugo. Nona Lefebvre, karena kondisi kesehatan Anda sangat lemah selama kehamilan, kembaran yang Anda lahirkan turut berduka cita. Heitai. Chloe, sepertinya itu Hugo.
Kamu ngomong apa sih? Chloe, tapi iya, itu memang Hugo. Hugo. Kamu membuat Mama ketakutan setengah mati. Tadi itu sangat berbahaya. Kamu sadar nggak? Papa bilang jangan bicara dengan orang asing. Tapi nyonya ini terlalu baik. Hugo Lefebvre. Kapan kamu beli baju baru ini? Ingin memberi kejutan untuk Mama? Nyonya, Anda salah orang. Aku bukan anak Anda. Bagaimana mungkin aku salah? Kamu bukan anakku. Lalu siapa dong? Anak di foto ini mirip banget sama aku. Lepar, Mama akan buatkan kamu makanan enak. Aku akan pulang dulu sama nyonya yang cantik. Sambil nunggu anaknya datang. Aku nggak sabar pengen ketemu dia. Gila deh, mirip banget sama aku. L'Okazijam Tongantuan Muda ada di sini. Ayo, cari dia. Aneh, GPS-nya nunjukin tempat ini, tapi tuan muda perginya kemana ya? Baiklah. Aku akan telepon polisi. Kalian, terusin nyari. Sampai bawah mobil juga. Periksa. Siapa sih yang datang jam segini? Polisi. Angkat tangan. Chloe, Anda dicurigai terlibat perdagangan anak. Anda ikut kami. Polisi? Aku, Julian anak? Anda salah orang serius. Ini benar-benar anakku. Jangan bawa dia pergi. Jangan takut. Nak, tenang. Nak, kita akan pergi menemui Papa. Hugo, jadi anak baik dan tunggu di sini ya. Mama akan menjelaskan semuanya dan cepat kembali. Baik. Bapak Lambert. Kami sudah menemukan tuan muda. Camarilla. Papa, maafkan aku. Kamu ngapain? Aku seharusnya tidak kabur. Terrace? Aku seharusnya tidak mengikuti orang asing. Tapi nyonya itu, mungkin dia mama. Di teleponnya, Leo. Sudah kukatakan berulang kali, kamu tidak punya mama. Pedagang anak itu bilang begitu, untuk memanipulasi dan membuatmu mengikutinya. Bagaimana dengan ibu anak itu? Anaknya sudah aman. Kemana ibunya pergi? Saya ayah dari anak itu. Chloe, kamu berani batu. Kamu berani meninggalkan anakmu sendiri dan kabur begitu saja. tapi Tidak ada tapi, mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi pernah menanyakan tentang ibumu. jangan tangkap wanita itu ya. Simon, bawa dia pulang. Papa, aku nggak akan kabur lagi. Udah, jangan nangis. Laki-laki nggak boleh cengeng. Ayo, pulang sana, jadi anak baik. Aku akan bilang ke polisi buat lepaskan dia. Kamu nggak percaya aku, ya? Oh, Adrian, Chloe, kamu kan pedagang anak. pedagangnya kan kamu. Chloe, kamu berani banget. Sampai berani culik anakku. Aku yang nyulik anakmu. Adrian, kalau sakit, pergi berobat sana. Jangan asal serang orang. Berhenti, sebelum pergi, kamu jelasin satu hal. Sejak kapan kamu incar anakku? Aku yang ngincer dia. Hugo, jangan-jangan Adrian udah nemuin Hugo? Kalau ada masalah, salahkan aku saja. Aku mohon, jangan ambil dia dariku. Chloe, kau sembunyikan fakta bahwa kau punya anak. Lalu kau menghilang selama 6 tahun yang panjang. Dan sekarang, kau kembali untuk menuntutnya dariku? Itukah yang disebut seorang ibu? Kau pikir kau pantas mendapatkannya? Adrian. Adrian. Kembalikan anakku. Adrian. Leo, berhenti menatapnya. Dia tidak akan bisa mengejar kita. Papa, wanita cantik itu terlihat sangat sedih. Kesedihannya bukan urusanmu. Leo, aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba punya niat di belakang kepala. Kalau aku tahu kamu diam-diam menemuinya, kamu tidak boleh keluar rumah lagi. Aku dengar semuanya. Itu mama. Papa pasti bertengkar dengannya. Makanya dia tidak mau aku mengakuinya. Laki-laki memang tidak jujur. Hugo. Seharusnya aku menjagamu tetap di dekatku.
Siapa di sana? Nona Linda. Saya menelepon atas nama Bapak Lambert untuk menyampaikan permintaan maafnya. Karena anaknya hilang, dia terpaksa membatalkan janji temu. Bagaimana dengan besok? Besok? Tidak ada waktu. Dan aku juga tidak akan punya waktu. Tapi, Sudah kukatakan sebelumnya, bos kalian harus datang sendiri. Bos kalian kehilangan anaknya? Anakku malah direnggut dariku. Adrian Lambert adalah ayah kandung anak itu. Jika benar-benar ada gugatan hukum, aku bahkan tidak yakin bisa menang. Aduh. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Bapak Lambert, Nona Linda. Menolak untuk bekerja sama dengan kami. Hanya sirang ahli chip elektronik biasa. Dia berani main-main denganku? Tidak mungkin. Di seluruh negeri ini, tidak ada seorang ahli pun yang bisa membuat chipku. Tuan muda Leo. Dia mogok makan. Berteriak minta bertemu Nyonya. Dia ingin bertemu siapa? Nona Lefebvre. Dia bilang tanpa dia tidak akan makan. Kalau begitu, ambil saja makanannya. Dan jika ada yang berani memberinya makan, dia akan diusir dari rumah ini. Kari dia. Hugo de mana? Tuan muda Hugo sedang mogok makan. Dia bilang tidak akan makan sebelum bertemu dengan ibu. Leo, kalau kamu tidak mau makan, ya sudah, jangan makan sama sekali. Kamu merasa diri hebat, ya? Kita lihat sampai sejauh mana kamu bisa tahan. Jangan khawatir, anakku. Mama ada di sini. Chloe, siapa yang memberi izin kamu datang ke sini? Bapak, saya yang mengambil inisiatif mengirim Simon menjemputnya. Adrian, dia kan anak kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu? Dia anakku, kamu tahu itu. Bagaimana cara saya membesarkannya, itu bukan urusanmu. Adrian, kamu. Tuan muda. Tuan muda, ada apa? Anakku, kenapa kamu? Jangan bikin mama takut. Bernard, siapkan mobil untuk ke rumah sakit. Aduh, diare ini bikin aku mau mati. Hugo. Tenang dong. Minum air sedikit. Hugo, kita balik ke kota anggrek diam-diam tanpa sepengetahuan ibumu. Kita harus tetap diam-diam. Kamu, dengan keracunan makananmu, akhirnya masuk rumah sakit. Kalau sampai benar-benar terjadi sesuatu padamu, kita berdua pasti akan dimarahi. Jangan khawatir, Hélène. Aku akan telepon mama. Aku akan telepon dari pojokan. Dia nggak akan tahu aku di mana. Anak pintar, kamu selalu punya akal. Mama, Ya, sayangku, jangan lari terlalu cepat. Anak kita sakit, kamu tadi di mana? Kamu langsung menghilang. Kelihatan banget kamu belum pernah jaga anak. Dia baik-baik saja waktu siang hari bersamaku. Malah baru malam sama kamu, dia langsung masuk rumah sakit. Tentu saja aku pergi tanya dokter biar tahu kenapa. Mama. Aneh ya, aku benar-benar kehilangan akal. Anaknya tadi ada di sini, di depan mataku. Nona Lefebvre, dokter yang merawat ingin bertemu Anda lagi. Silakan ikut saya. Baik. Bawa anaknya ke ruang infus dulu. Ayo pergi. Mama. Dasar anak nakal. Bukannya kamu janji sama Helene nggak akan pergi jauh? Helen, aku lihat mama. Tidak mungkin. Mama ada di hotel. Dia tidak mungkin ada di rumah sakit. Sudah malam. Ayo kita kembali ke hotel. Ibumu sebentar lagi akan telepon untuk menanyakan di mana kamu. Tapi aku benar-benar melihatnya, Ma. Helen, perutku sakit. Aku mau pup. Lagi? Papa harus menjawab telepon. Anak kecil ini mirip sekali denganku. Itu kamu. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Aku lihat fotomu di HP Mama. Seharusnya aku kakakmu. Jangan ngomong sembarangan, anak kecil. Walaupun kita mirip, aku cuma punya satu adik. Kata Mama, dia sudah jadi bintang di langit. Selamat ulang tahun untuk anak kesayanganku yang berusia 6 tahun. Mama berharap kamu selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih, Mama. Sayang. Mama juga mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Jangan nangis, Mama.
Adikku sedang melihatmu dari langit. Dia pasti tidak ingin melihatmu menangis. Pasti mama pelupa yang salah mengira kamu adalah aku. Dasar pembohong. Itu bukan mamamu. Iya, itu mamaku. Dia juga suka bertengkar dengan papa. Papa. Kita jadiin teman yuk, aku kirim foto papa. Di dompet mama ada juga foto pria ini. Itu papamu. Papa adalah CEO grup Lambert. Namanya Adrian Lambert. Mama tidak pernah cerita tentang dia? Kata mama, papa diculik sama penyihir tua. Belum lagi, mereka sudah melakukan banyak hal buruk dan polisi sudah menangkap mereka. Aku kena masak enggan. Terrace, emang urusanmu? Yang besar sama yang kecil. Kalian berdua sama-sama nyebelin. Ini salah papa. Dia bikin mama marah. Makanya dia ngomong begitu. Lihat kita mirip banget kan? Pasti dong, kita kan saudara laki-laki. Bener atau enggak, itu bukan urusanku. Aku enggak akan pernah jadi adik. Kamu mungkin lebih tinggi, tapi aku jauh lebih kuat. Kakak, harusnya aku yang jadi kakak. Ayo kita tanya papa dan mama. Siapa yang jadi kakak? Oke, ayo tunjukin jalannya. Aku pertama-tama ada masalah super penting yang harus diselesaikan. Kamu bilang kamu lebih kuat ya? Aku harus merawatnya dengan baik nanti. Kamu dengar jelas apa kata dokter? Anaknya kram perut karena kelaparan. Adrian, waktu dia sama aku, semuanya baik-baik saja. Cuma beberapa jam sama kamu, udah kelaparan segitunya, aku rasa kamu nggak bisa jaga dia dengan baik. Kamu mau mencurinya dariku? Aku nggak mencuri, dia selalu milikku. Kalau gitu, biar aku kasih tahu dengan jelas. Dokter yang datang malam ini, itu berkat aku, dikirim darurat. Kamu punya koneksi kayak gitu? Pejenggan, kalau bukan buat obati Hugo, mana mungkin aku tahan hinaanmu? Sudah malam. Pulanglah. Aku nggak akan pergi dari sini. Ada dokter yang jaga dia semalaman. Kamu cekat APA? Aku nggak percaya kamu. Udah enakan. Kayaknya emang nggak boleh kebanyakan makan udang karang. Adu, Tuan Muda. Ngapain kamu di sini? Kamu ngomong sama aku? Tuan Muda. Jangan kabur lagi kayak gitu. Nanti Bapak Lambert marah lagi. Oh, aku ngerti. Bapak ini kayaknya nyangkanya aku anak kecil itu. Saatnya ketemu papa itu. Anak kecil, sembunyi dulu. Kita pisah aksi? Ayo, Tuan Muda. Bapak Lambert. Kami sudah menemukan Leo. Leo. Yang ngasih izin kamu lari-lari kemana-mana gitu? Kamu nggak tahu kalau kamu lagi sakit? Aku mau ketemu mama. Aku mau cari dia. Udah berapa kali papa bilang? Chloe bukan mamamu. Kamu nggak punya mama. Bohong, aku nggak punya mama. Terus aku dari mana? Emang papa yang lahirin aku? Papa yang bikin mama pergi. Papa malah nggak mau minta maaf. Jadi papa bohongin aku bilang aku nggak punya mama. Laki-laki yang nggak jujur, nggak disukai perempuan. Udah selesai? Kelihatannya kamu udah baikan. Bagus. Ayo pulang. Papa teriak-teriak ke aku nggak mau sama papa lagi. Leo, papa bilang ini terakhir kali ya. Ayo pulang. Nggak, aku mau papa yang lain. Kamu bilang apa, Alonji? Tuan Muda. Kok kamu bisa bicara seperti itu? Minta maaf kepada Bapak Lambert. Lepasin aku, nanti aku teriak minta tolong. Ayo, teriak saja. Aku mau lihat, apakah ada yang akan datang menyelamatkanmu. Tolong, aku diculik. Leo, siapa yang mengajarimu bicara omong kosong seperti itu? Bapak Lambert, Tuan Muda belum disuntik. Dia bilang disuntik. Aku benci suntikan. Anda salah orang. Aku bukan Leo. Aku nggak mau disuntik. Ini tidak masuk akal. Enggak, serius aku bukan Leo. Kamu memang manja, tapi ada batasnya. Jangan kira karena kamu sakit, kamu bisa bicara sembarangan. Saya serahkan pada Anda. Hancur sudah. Ayah ini benar-benar keras kepala. Leo, apa lagi drama ini? Anak-anak lain ditemani ayah dan ibunya, tapi aku nggak punya ibu. Dan ayahku malah marahin aku. Leo. Bapak Lambert, tenanglah. Bapak, untuk Tuan Muda, suntikan ini hanya penguat, bukan wajib. Nona, harusnya bilang dari tadi. Bikin aku kaget aja.
Leo. Tuan Muda. Nona Martin. Jangan panik, meski rumah sakit punya titik buta. Begitu keluar dari rumah sakit, pasti terekam kamera. Bagaimana mungkin aku bisa tetap tenang? Hugo cuma pergi ke toilet. Kok bisa hilang? Hugo. Kalau Adrian? Kenapa dia tinggalkan kamu sendirian di sini? Mama, aku punya rencana dengan Hugo Lefebvre. Kami harus bertindak terpisah. Mama tidak boleh tahu apa-apa. Papa dapat telepon, terus dia pergi. Adrian, dasar bajingan yang tidak bertanggung jawab. Dia tinggalkan Hugo sendirian di sini. Jangan takut, Hugo. Mama ajak kamu pulang. Hello, Helen. Chloé, Mafia, Hugo hilang. Hugo ada sama aku. Helen, aku tahu kamu dan Hugo. Pulang diam-diam. Nanti aku kirim alamat apartemennya. Ketemu di rumah ya. Kamu keluar sendirian. Kamu bikin Helene ketakutan setengah mati. Siapa itu Helen? Dia perawat di rumah? Tapi karena kamu sudah mengakui kesalahan, Mama maafin kamu kali ini. Tapi jangan diulangi lagi. Mama ajak kamu pulang ke rumah. Mama akan mengantarmu pulang untuk tidur. Bagus, sayang. Tapi sebenarnya apa yang mereka inginkan dari kita, para mitra ini? Dulu, mereka berebut ingin mendapatkan chip elektronik kita. Tapi sekarang, hilang tanpa kabar. Chloe, sepertinya mereka tidak terima. Kita belum menandatangani perjanjian dengan grup Harmoni. Setiap kali, bos mereka yang selalu mengecewakanku. Dan alasan-alasannya cuma omong kosong. Tapi kantor pusat sudah mulai tidak sabar. Kalau kita tetap tidak bisa menjual chip kita. Kita akan terpaksa menyerah combattant. Aku sudah bekerja keras seperti orang gila bertahun-tahun untuk proyek ini. Dan mereka mau menikmati hasil kerja orang lain? Mimpi kali. Jangan harap. Sepertinya Mama punya masalah. Bagaimana aku bisa membantunya? Aku ada ide. Hugo Mama lagi ada masalah di kantor. Aku mau Papa bantu dia. Dengan sifat buruknya itu, Papa nggak akan bantu Mama dengan sukarela. Papa marah sama kamu? Lebih parah dari cuma marah. Dia malah mau ketemu sama wanita jalang itu. Wanita jalang itu Nyonya Dubois? Ya dia, wanita jalang itu. Dia sengaja di depan aku gandengin tangan Papa. Kita harus bertindak. Kalau enggak Papa, dia bakal direbut sama wanita jalang itu. Oke, nanti aku bilang ke Mama buat ajak aku ke sana. Sayang, Mama ingat, kamu nggak suka masakan barat. Mama, di menu anak-anak mereka ada mainan yang aku mau. Oke, Mama pesanin ya. Chloe. Kebetulan banget. Nggak nyangka ketemu lagi sama kamu. Aku juga. Nggak nyangka ketemu kalian di sini. Silent. Chloe. Aku tidak pernah menyangka. Kamu masih menyimpan dendam pada kami, pada Adrian dan aku. Kupikir setelah bertahun-tahun berlalu, kamu sudah melupakannya. Tapi ya sudahlah, pernikahanmu dengan Adrian, bagaimanapun juga adalah pernikahan sepihak, yang didapat dengan tipu muslihat. Jadi, kamu tidak punya alasan untuk tetap bertahan. Kamu tahu betul, Adrian dan aku sudah menikah. Mengejar pria yang sudah menikah? Kamu suka jadi selingkuhan sampai segitunya? Chloe Lefebvre, hati-hati dengan ucapanmu. Hah? Memangnya ucapanku kenapa? Kamu kasihan padanya? Kalau saja kamu tidak memaksaku untuk menikahimu, Camille tidak akan pernah pergi. Jadi semuanya salahku, begitu? Baiklah, silakan saja. Lanjutkan hubungan kalian. Lupakan saja, Adrian. Jangan repot-repot dengan Chloe. Dia sedang marah, itu wajar, kalau dia mengucapkan kata-kata kasar. Mendingan kamu pesan makanan saja. Camille Dubois. Hemat saja, sikapmu yang dibuat-buat itu. Pria seperti Adrian tidak mampu menjadi suami yang baik, maupun ayah yang baik. Adapun dia, aku tidak menginginkannya.
Sudah 6 tahun kita tidak bertemu, dan dia berani bicara seperti itu padaku. Kamu akan membayarnya. Minger. Anjing yang baik tidak mengelanji jalan. Chloe Lefebvre, kamu menibak ku anjing? Kau bilang aku anjing betina. Camille. Kau bahkan mau memukulku? Bagus. Bayarkan semua orang di sini melihat ini. Adrien juga ada di sini, untuk melihat seperti apa sebenarnya. Terima. Chloe. Hentikan permainan kesilmu. Kau kuma kari gara-gara untuk membuat Adrien marah, agar dia memperhatikanmu ya? Aku peringatkan kau. Adrien, dia milikku. Saat kembali kali ini, aku tidak berniat mengganggumu. Tapi kau yang malah datang cari masalah. Maksudmu apa? Peringatan terakhir, jauhi aku. Kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap. Bahkan Adrien tak akan bisa menemukanmu. Berhenti menekat nakutiku. Kau tahu ke mana? Aku pergi. Selama 6 tahun ini, aku kerja di pasar gelap. Di sana, semua orang pernah diculik. Kau. Jangan sekali-kali berpikir untuk menyentuhku. Kalau kau berani sentuh aku, Adrien tak akan memaafkanmu. Pengecut. Apa kita harus benar-benar melakukan ini? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kita lakukan ini untuk membela Mama. Kau takut ya? Tidak. Aku juga ingin wanita jalang yang mengganggu Mama itu dihukum. Oh iya, aku sudah minta ke resepsionis untuk bilang ke wanita jalang itu kalau Papa mengirimkan hadiah untuknya. Nah, kalau gitu kita sembunyi di sini dan tunggu wanita jalang itu masuk perangkap. Wanita jalang itu datang. Cepat, sembunyi! Aku kira cuma bercanda. Aku benar-benar nggak nyangka itu beneran. Adrien, benar-benar siapin hadiah buat aku? Kenapa isinya kosong? Dasar anak nakal. Nah, kan siapa yang suruh gangguin Papa? Dasar jalang. Dasar anak nakal berhenti lari, kembali sini. Hugo, kamu hebat banget. Siapa yang suruh dia gangguin Mama? Aku harus pergi. Mama pasti lagi nyariin aku. Iya, kita tetap kontakan ya. Mama? Hugo, kamu tadi kemana aja? Mama kan suruh duduk di sini nunggu. Ma, aku ketemu anak laki-laki. Kami main bareng sebentar. Anak laki-laki? Hugo kan baru aja pulang. Gimana caranya kamu bisa langsung punya teman? Mama jangan lihat dia lagi. Dia sudah kembali ke ayahnya. Oh ya? Maaf Mama, aku bikin Mama khawatir lagi. Mama tidak marah. Mama cuma khawatir sama kamu. Mama tahu kamu lebih pintar dari yang terlihat. TAPI. Lain kali kalau mau pergi kemana-mana, bisa kasih tahu Mama dulu ya? Oke, Mama di bawah ada tempat mainan. Boleh aku main di sana sebentar? Mama ikut ya? Iya. Eyo. Sayang, main lagi di sana ya. Mama nyusul bentar lagi. Bapak Lambert, ada waktu luang? Kamu di mana? Ada hal yang tidak bisa dibicarakan lewat telepon? Tidak. Adrien Lambert ini benar-benar tidak melepaskanku. Aku masih penasaran dia mau apa. Chloe, kamu sembunyikan Camille di mana? Tidak. Camille Highlang, kalian berdua, kalian mau apa dariku? Jangan berakting, Chloe, karena Camille datang menemuimu. Sekarang dia jadi tidak bisa dihubungi. Kamu cemburu, karena Bapak Lambert bersama Camille. Jadi kamu menculiknya. Aku peringatkan, hati-hati dengan ucapanmu. Kalau tidak, aku akan menggugatmu karena pencemaran nama baik. Chloe, aku hanya menanyakan satu hal. Setelah pertemuanmu dengan Camille, kemana dia pergi? Dia punya kaki kan? Bagaimana aku tahu kemana dia? Dia yang datang mencari masalah denganku. Untuk memprovokasiku tanpa alasan. Aku tidak sampai menamparnya. Itu sudah bagus. Bapak Lambert, Anda dengar sendiri? Dia baru saja mengakuinya sendiri. Karena dia dendam pada Camille. Dia menculiknya. Aku benar-benar penasaran.
Apa isi otak udangmu? Kamu sebodoh itu ya? Kalian berdua, daripada buang-buang waktu di sini, lebih baik periksa rekaman kamera hotel untuk melihat apa yang sebenarnya Camille rencanakan. Maksudmu, hilangnya Camille tidak ada hubungannya denganmu? Jangan khawatir. Aku bermimpi untuk tidak pernah bertemu kalian lagi. Apakah aku benar-benar salah menilai dia? Tonong. Tonong. Mama, kamu ngapain berdiri di situ? Kamu tidak naik. Mama, aku kira mendengar seseorang berteriak minta tolong. Oh ya? MMH, naik dulu. Aku akan lihat-lihat. Tonong. Tonong. Camille? Kamu ngapain di sini? Camille? Kamu ngapain di sini? Chloe Lefebvre de Sarjalang. Kamu akan bayar mahal untuk ini. Nona Dubois. Gimana caranya kamu bisa terkunci di dalam mobil, dan malah sok pinter lagi? Chloe Lefebvre, kamu suruh anakmu mengurungku di mobil ini. Aku tidak akan biarkan kamu lolos begitu saja. Kamu dan bajingan kecil itu. Jaga mulutmu. Aku tadi mau cari orang untuk keluarin kamu dari situ. Tapi kalau kamu bicara seperti itu... Chloe, kembali ke sini sekarang juga. Chloe, kembali. Nah, kebetulan banget. Bapak Lambert. Camille terkunci di dalam mobil. Pasti wanita ini yang melakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan ada di sini. Adrien, akhirnya kamu datang menyelamatkanku. Kamu pikir kamu bisa pergi? Adrien, aku tahu Chloe dendam padaku. Tapi aku datang untuk minta maaf padanya, dan dia menyuruh Leo untuk mengurungku di dalam mobil. Kalau kamu terlambat 1 menit lagi, aku... Bohongmu keterlaluan. Chloe Lefebvre. Sudah aku peringatkan, jangan sakiti Camille. Kenapa kamu terus menantang batas kesabaranku? Adrien Lambert. Tolong, pakai otakmu sedikit. Dia bilang anak itu yang mengurungnya di mobil. Dan kamu percaya dia? Adrien, benar-benar Leo yang mengurungku. Dia bilang kamu siapkan hadiah untukku, yang ada di dalam mobil. Bapak Lambert. Kamu pikir anakku mampu melakukan itu? Adrien, kamu tidak perlu membelaku. Tapi dia putramu. Chloe memanfaatkan kebutuhan anak akan seorang ibu, untuk mengajarinya hal-hal buruk. Jika terus begini, dia tidak akan berbeda dengan anak-anak nakal di luar. Camille, sudah kuperingatkan. Jika kau berani lagi berkata seperti kata pun tentang putraku, kehajar kau. Kakap. Adrien, dia memukulku. Camille. Kau sudah keterlaluan. Lagi pula, dia juga putraku. Adrien, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Sophie, bawa Camille ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ya, Bapak Lambert. Tunggu. Siapa bilang kau boleh pergi? Apa lagi yang kau mau? Lepaskan aku. Anak itu mempercayaimu, tapi bukan berarti aku mempercayaimu. Baiklah. Kalau begitu ketahuilah. Sore di, anak itu bersamaku. Jika kau tidak percaya, telepon saja polisi. Anak itu bergantung pada ibunya, pasti dia akan berbohong untukmu. Kau mengandalkan itu, makanya kau berani menyuruhku menelepon polisi. Lepaskan aku. Chloe. Awas di jalan, ceroboh sekali. Gimana sih cara kamu jaga anak? Bukan urusanmu. Adrien, kamu minum segitu banyak loh? Kamu mabuk, Adrien. Kamu kira aku mau cium kamu? Kamu sudah sangat menyakiti Camille. Aku gak akan nyentuh kamu seumur hidup.
Hugo, aku punya kabar bagus buat kamu. Hari ini aku lihat Mama dan Papa ciuman. Biar Mama dan Papa bisa rukun lagi, kita harus lebih semangat lagi. Si Chloe itu, dasar cewek jahat. Dia berhasil mencuat namanya di luar negeri beberapa tahun terakhir. Camille, kamu kan minta aku menyelidiki tentang ahli chip yang sangat diinginkan Bapak Lambert. Aku sudah menemukannya. Tapi sebenarnya, dia itu... Ayo, katakan saja. Jangan-jangan si jahat Chloe itu? Ayah. APA? Benar-benar dia? Chloe, beberapa hari ini, aktif mencari koneksi di perusahaan-perusahaan besar. Dia sangat ingin mempromosikan chip pintarnya. Chloe itu, dia lagi? Kenapa dia selalu muncul di sekitar sini? Bapak Lambert ingin secepatnya menyembuhkan anaknya. Kalau dia sampai tahu, kalau Chloe adalah ahli di balik chip ini, maka tidak mungkin. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka bekerja sama. Kamu, segera sebarkan rumor. Bilang kalau Adrian Lambert sangat menentang chip pintar milik Chloe. Bekerja sama dengan Chloe. Sama saja menantang Adrian Lambert. Aku akan usir dia dari sini. Kontrak ini, cari orang lain saja. Maaf. Bapak Leroy, kemarin lusa, lewat telepon, semuanya berjalan lancar sekali. Kenapa sekarang setelah saya bawa kontraknya, Bapak tiba-tiba berubah pikiran? Maaf, Linda. Hei Bapak Leroy, soal harga kita bisa bahas lagi. Bagus, kontrak lain gagal lagi. Anna, padahal kemarin lusa kita benar-benar akur. Kenapa begitu harus tanda tangan? Mereka semua menghilang? Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Elodie, kamu bisa bantu aku? Camille katakan, jangan sungkan-sungkan antara kita. Perempuan itu, aku punya urusan dengannya. Kamu ingat, kemarin lusa, ketika seorang anak nakal mengurungku di mobil, dan aku hampir pingsan? Itu anaknya. Serius? Dia seenak itu? Nggak heran. Tunggu aku yang akan urus dia. Hei, perempuan itu, sifatnya benar-benar menyebalkan. Tenang, kita nggak takut sama dia. Kamu lihat saja. Siapa sih yang kurang ajar, bikin ribut di tempat yang tenang begini? Sungguh tidak sopan. Iwa, berisik sekali di tempat yang tenang begini. Kamu cari aku? Kamu tidak dengar apa-apa, kamu yang aku maksud. Ini restoran mewah, bukan pasar desa. Berkotek-kotek seperti itu, sungguh tidak tahu adat. Aku akui mengetuk meja tadi salah. Aku minta maaf, tapi tidak perlu menyerang secara pribadi. Terus, pasar desa kenapa? Mungkin kamu tidak makan? Kamu ganggu wanita hamil. Lihat, semuanya, ada orang gila di sini. Sejak kamu yang datang cari gara-gara, kamu yang berisik seperti ini. Kamu pikir semua orang akan percaya? Siapa yang gila? Kamu. Elodie, sudah kubilang padamu, wanita ini memang galak. Aku penasaran siapa yang cari gara-gara tanpa alasan. Kamu sampah. Silent. Tunggu, kamu sebut siapa sampah? Yang marah, ya jelas untuk dirinya sendiri. 6 tahun lalu, kamu menggoda pria yang sudah menikah. Kamu cuma sampah. Jadi, kamu sudah ganti bidang? Sekarang, kamu suka cari masalah tanpa alasan? Kamu menyebut siapa selingkuhan? Camille, maaf, aku tidak bermaksud menyipratimu. Hah, cocok untukmu. Chloe. Kau tahu soal chip MU itu, kenapa nggak laku-laku? Adrian yang benci banget sama kamu. Dia yang ngasih perintah. Nggak ada satu orang pun di kota Anggrek yang mau kerja sama-sama kamu. Ayo kita lihat berapa lama kamu bisa tahan. Adrian, jadi selama ini kamu dalangnya. Nggak heran aku selalu gagal. Kamu nggak akan bisa lepas dari ini. Makasih buat kali ini, Kevin. Santai aja, aku penasaran nih, Adrian ngapain ke kamu? Kau tahu, begitu virus yang ditanamkan ini, cuma kita, yang bikin virus ini, yang bisa netralin. Bukan APA Coke. Cuma seorang brengsek, yang harus aku hadapin. Bapak Lambert. Jaringan kita kena peretazan. Ini bukan pertama kalinya. Ben Aaron ayah. Kali ini lebih ribet.
Peretas yang nyerang jaringan kita, udah ngerubah kode sumbernya. Dan kayaknya si peretas ini s'engagea Nargetin Lambert. Dia bahkan udah posting meme parodi. Buat nantangin kita. Cariin anjing itu buat aku. Bapak Lambert. Sudah ketemu. Alamat IP-nya ada di luar negeri. Ini cuma sementara. Kami tidak bisa melacak posisi penyerang dengan tepat. Lalu Departemen Keamanan Siber, mereka cuma numpang makan gaji, ya? Tunggu. Chloe. Kamu lagi. Simon. Aku tidak peduli apakah kamu harus mengikatnya atau tidak. Bawa Chloe kembali padaku. Ya. Halo. Anda ingin bertemu dengan siapa? Nyonya. Bapak Lambert dan saya sudah bercerai. Gelar itu sudah tidak pantas lagi. Untuk bertemu Bapak Lambert, harus membuat janji terlebih dahulu. Kalau tidak ada janji, silakan kembali dan tunggu konfirmasinya. Ah, sayang sekali. Bapak Lambert, Anda pasti sangat ingin bertemu saya. Saya adalah Kepala Insinyur Litbang dari Chip Pintar. Jadi Anda adalah Insinyur Chip Pintar Cinta, Kepala Insinyur Litbang, Linda. Sebentar. Saya akan beritahu Bapak Lambert segera. Dan bilang padanya. Untuk menjemput saya sendiri. Mengerti. Bapak Lambert, Nyonya Linda sudah tiba. Nyonya Linda, merupakan suatu kehormatan Anda datang sendiri. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf. Urusan pribadi, menunda pertemuan kita. Mengenai akuisisi teknologi chip, saya siap menawarkan 2 kali lipat harganya, dan membayar lunas di muka. Anda harus menepati janji, Bapak Lambert. Chloe, benar itu kamu? Kenapa bikin aku? Izinkan saya memperkenalkan diri. Kamu Linda? Sejujurnya, aku juga tidak menyangka. Jalan kita akan bersilangan seperti ini. Tapi untuk mendapatkan uang, aku harus mau berkompromi. Anda tidak bisa ingkar janji, Bapak Lambert. Baiklah, aku akan menepati janjiku. Tapi ada satu hal yang harus kamu jelaskan padaku. Lepaskan aku. Adrien, aku peringatkan kamu. Kalau kamu maju selangkah lagi, aku akan minta tolong. Untuk akuisisi chip itu, aku akan tepati janjiku. Aku hanya minta satu hal. Siapa yang berani memberimu nyali? Untuk menyerang sistem komputer Lambert? Bapak Lambert, apa maksud Anda? Kamu tidak mau mengaku, begitu? Baiklah. Untuk akuisisi chip itu, cari orang lain saja. Anda? Baik. Kalau ini sikap yang Anda ambil, maka aku tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Hanya saja, kalau sistem grup Lambert lumpuh seharian penuh, kerugiannya tidak akan sedikit. Meski dengan seluruh kekayaan Anda, bisakah Anda bertahan? Kamu yang memohon untuk bekerja sama, dan sekarang kau berani mengancamku? Oh. Akhirnya Bapak Lambert mulai berpikir. Betul, saya menginginkan Anda. Mencari aku itu bukan ide bagus. Itu kamu kan? Kamu yang membujuk beberapa perusahaan untuk memboikot chip elektronikku. Kamu mengambil langkah duluan dariku. Aku cuma melakukan tes kecil pada sistemmu. Terus? Siapa sangka sistemmu begitu mudah dihancurkan? Memboikot chipmu? Kamu anggap aku tipe orang yang berkomplot di belakangmu? Kamu tidak percaya? Aku tidak punya waktu untuk itu. Kalau aku mau memberimu masalah, aku sudah langsung memecatmu. Tidak perlu ribet-ribet. Camille berbohong padaku? Baiklah, tidak penting. Apakah kamu memboikot chipku atau tidak? Sekarang, aku tawarkan kesepakatan. Aku akan perbaiki kelumpuhan sistem grup Lambert. Dan kamu punya waktu 24 jam untuk mentransfer uangnya padaku. Kamu benar-benar kekurangan uang. Ya. Aku tidak seperti Bapak Lambert yang terlahir dengan sendok emas di mulut. Baik. Kesepakatan disetujui. Segampang itu? Tapi aku ada syarat, agar kamu tidak main-main. Kamu harus bergabung dengan Lambert. Kamu cekat? Baik, aku bergabung. Lagi pula, tidak ada seorang pun di Lambert yang bisa membobol kodeku. Aku tidak takut kamu kabur. Simon, antar Chloe ke SDM. Ya.
Hugo. Mama, aku ada sesuatu yang mau aku bilang. Mulai besok, aku mau cari kerja untuk dapat uang. Jadi aku nggak bisa selalu nemenin Mama lagi. Jangan khawatir, Mama. Aku sudah jadi lelaki kecil yang mandiri. Aku bisa urus semuanya sendiri. Mama tahu kamu yang paling paham, Hugo. Bagus. Mama mau masak sup dulu. Mama mau kerja di perusahaan Papa. Menurut kamu, mereka nggak bakal bertengkar lagi? Tapi bukannya Mama bilang dia nggak mau lagi sama Papa. Kamu yakin sama yang kamu lihat? Aku lihat pesan-pesan Mama. Wah, hebat banget. Mama dan Papa udah rukun lagi. Kalau gitu, kita kasih hadiah ke Mama biar dia sama Papa bisa rukun. Ma? Baju baruku jadi kotor. Maaf ya, aku nggak sengaja. Ada apa? Anakku, kenapa bajumu basah? Dia yang menumpahkan minumannya ke aku. Hei, bukannya ini anak nakal yang mengurung Camille di mobil waktu itu? Hello Camille, aku ketemu anak nakal yang mengurung kamu di mobil waktu itu. Bagus, tunggu aku di sana. Kali ini, kamu akan kubuat menyesal dengan bunga berlipat. Anak nakal, kenapa kamu gangguin aku? Dia yang menabrak aku, Nyonya. Makanya minumannya tumpah. Maksud kamu apa? Masa anak yang salah menyida? Umur segini sudah bisa bohong? Orang tuamu ngajar apa? Untuk minta maaf kalau berbuat salah? Kamu nggak punya sopan santun. Anak tak tahu aturan, tak punya ayah ibu. Anak tak tahu aturan. Jangan bilang gitu. Aku bukan anak tak tahu aturan. Anak tak tahu aturan. Anak tak tahu aturan. Nyonya. Itu Yulio, ya? Ya, itu dia, si anak nakal itu. Tapi kenapa dia berkelahi? Bagaimana aku tahu? Dia cemberut dari pagi sampai malam. Dia tidak mengungkapkan sepatah kata pan. Dan sekarang, dia belajar berkelahi. Kita jadi bertanya-tanya siapa yang mengajarinya. Leo dulu tidak seperti ini. Sejak ibunya kembali, dia benar-benar berubah. Chloe Lefebvre. Tapi apa yang dia lakukan diizini wanita itu? Dulu, dia melahirkan lalu kabur tanpa sepatah kata. Kenapa dia kembali sekarang? Ayolah, Nyonya. Tenanglah, saat Chloe meninggalkan anaknya untuk pergi, pasti ada alasannya. Alasan? PFF. Seorang ibu, apapun alasannya, tidak meninggalkan anaknya. Dan si anak nakal ini, sudah waktunya dia belajar dengan caranya sendiri. Belajar apa artinya? Aturan. Jangan khawatirkan itu. Ayo kita pergi. Adrien menunggu kita. Baiklah. Anak nakal. Anak nakal. Ayo, kita pergi. Kita tidak main dengannya. Ayo, kita tidak main dengan anak nakal. Mama akan ajak kamu makan sesuatu yang enak. Permisi, Chloé, Maf de la Mangonguionda. untuk melengkapi berkas Anda. Tidak apa-apa. Kalau baju saya akan pergi. Pewaris muda Lambert terlibat perkelahian di tempat umum. Pewaris muda Lambert berkelahi di depan umum. Hugo. Sayangku, ada apa denganmu? Kamu terluka. Mama, maafkan aku. Itu anak kecil yang memanggilku anak nakal. Jadi aku mendorongnya. Justru aku yang minta maaf, sayangku. Mama, jangan menangis. Aku baik-baik saja. Hugo, janji padaku, sayangku, untuk pergi bersama Helen. Ok? Ya. Masih kecil sudah begitu kasar. Kalau sudah besar, pasti jadi bencana. Anak-anak orang kaya itu semua manja. Hari ini dia berkelahi. Besok dia akan membunuh. Tapi aku dengar katanya. Asal-usulnya tidak jelas. Tidak ada seorang pun di keluarga Lambert yang mengakuinya. Bisa jadi, dia memang anak haram. Aku harus mencegah masalah ini, agar tidak semakin meluas. Aku harus menemukan si brengsek yang mengunggah video itu. Akun ini. Ini Camille Dubois. Nona Lefebvre, Anda tidak bisa masuk. Bapak Lambert sedang rapat. Chloe, bertahun-tahun di luar negeri, membuatmu lupa sopan santun? Bersamamu, sopan santun itu kemewahan. Batalkan rapat hari ini.
Chloe, kamu terlalu mengandalkan kesabaranku padamu. Pikirkan baik-baik statusmu sebelum bicara denganku. Adrian, justru kamu yang harus ingat siapa dirimu. Anakmu diperlakukan seburuk ini, dan kamu diam saja? Aku belum pernah melihat ayah sepertimu. Kalau saja aku tahu, seharusnya aku bawa anakku bersamaku. Apa maksudmu? Lihat sendiri. Siapa yang melakukan ini? Menurutmu siapa? Camille, cintamu yang besar, tentu saja. Adrian, masalah perempuanmu, aku bisa tutup mata. Tapi kalau dia berani gangguan aku yang akan turun tangan. Aku akan temui Camille untuk klarifikasi. Klarifikasi apa lagi? Aku sudah periksa. Video itu, dia yang mengunggahnya. Dan troll yang dibayar, itu juga dia. Perlindunganmu padanya ada batasnya kan? Aku belum selesai dengannya. Chloe, Daza Yalang, kamu benar-benar pembawa sial. Berani-beraninya kamu muncul di Lambert? Pergi. Putramu yang mengundangku. Nyonya, karena menghormati usia Nyonya, aku mau kasih saran. Di cuaca panas dan kering seperti ini, jangan terlalu marah. Jaga kesehatan. Chloe, Nyonya sudah tua. Bagaimana bisa kamu bilang hal seperti itu padanya? Camille. Dasar Beijingan. Berani-beraninya kamu pura-pura suci di depanku? Camille, kamu boleh serang aku. Tapi kamu seharusnya tidak pernah menyentuh anakku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Nyonya, aku bahkan tidak tahu salahku apa. Sampai Chloe begitu membenciku. Kamu unggah di internet video anakku, di luar konteks, untuk memanipulasi opini, dan mendiskreditkannya, dengan mengaku dia memukul anak lain. Dia hanya seorang anak. Bagaimana bisa kamu lakukan hal seperti itu? Berhenti ganggu kami. Anakmu berkelahi di jalanan. Seseorang merekam dan mengunggahnya. Itu urusanmu. Seperti ibunya. Begitu pula anaknya. Baiklah. Karena menghormati usia Nyonya, aku tidak akan memaksa. Camille, aku kasih waktu 24 jam. Jika sampai saat itu, aku belum lihat pernyataan maafmu, dan bukti kamu bayar troll, aku akan mempublikasikannya secara online. Dan saat itu, polisi yang akan datang menemuimu. Tunggu. Kamu pikir bisa memukul orang lalu pergi? Keamanan. Cegat dia jangan sampai pergi. Ya. Bapak Lambert. Ini bukan urusanmu, Chloe. Ya. Adrien, kamu masih membelanya. Si Jalang itu? Mama, Chloe tidak main-main dengan hal yang menyangkut anak. Jangan ikut campur. Apa yang kamu omongkan ini? Video putramu berkelahi, yang diunggah ke internet. Camille sedang bersamaku. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang dia lakukan? Terrace, Camille mungkin ada di sisimu, oke. Tapi apa kamu mengawasi ponselnya 24 jam? Mulutmu lancar sekali, Adrien. Jangan percaya dia. Aku hanya percaya pada fakta. Mama, tunggu aku di kantorku. Aku yang akan urus ini. Kalau kamu tidak menanganinya dengan baik, kamu akan berurusan denganku. Adrian, Chloe salah paham. Kamu juga, kamu? Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya. Dalam hal yang menyangkut anak, aku tidak akan mengalah. Kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak punya pilihan selain memanggil polisi. Adrian, masalah ini, aku tidak sengaja melakukannya. Sayal, padahal aku sudah sangat berhati-hati. Bagaimana Chloe bisa menemukan sesuatu? Camille Dubois, kamu punya waktu 1 hari. Tidak lebih. Chloe, jangan ikuti aku, kamu. Anak ini bukan hanya milikmu, aku harus pergi menemuinya. Adrian, putra kami, aku yang mengandung dan melahirkannya. Tanpa aku, kamu tidak akan pernah punya anak. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Aku baru saja menolongmu keluar dari masalah, dan kamu cuma mau pergi begitu saja? Kamu membiarkan Camille menyakiti anakku. Dan aku harus berterima kasih padamu begitu? Haruskah kamu bicara padaku dengan nada tajam seperti ini? Dia juga anakku.
Bagaimana mungkin aku membiarkannya disakiti? Saat Camille mengunggah video itu, aku sama sekali tidak tahu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada Bapak Lambert, yang untuk sekali ini, tidak terbang menyelamatkan kesayanganmu. Kamu mampu meretas sistem keamanan grup Lambert. Jadi mencari tahu siapa yang mengunggah video, itu bukan hal sulit. Aku tahu, kamu tidak akan bercanda dengan hal yang menyangkut anak. Camille sudah menyadari kesalahannya. Lagi pula, bukan dia yang menyakiti anak itu. Tamparanmu itu benar-benar berlebihan. Kalau begitu, maaf. Aku, sebagai seorang ibu, hanya melihat anakku. Dan tidak akan mentolerir penggunaan APA pun. Lagi pula, aku tidak sepertimu. Kamu memang dingin dari sananya. Jadi kamu tidak bisa mengerti perasaan seperti ini. Kamu selalu benar. Jangan dekat. Pasti liftnya rusak. Siapa bilang aku takut? Tunggu sebentar. Tim logistik seharusnya segera datang. Adrian, kamu benar-benar pembawa sial bagiku. Sejak aku mengenalmu, aku cuma dapat masalah. Layanan perawatan Lambert. Sebegitu tidak efisiennya? Hei. Lepeson. Hei. Ayo kita bicara baik-baik, oke? Aku yang nahan kamu, kalau enggak, kamu jatuh. Enggak perlu. Bapak Lambert. Apa Bapak baik-baik saja? Loh, Nona Lefebvre juga ada di sini. Kamu terlalu banyak bicara. Bukan. Dia. Aku harus periksa kamera restoran. Biar carry orang yang ganggu Hugo, dan suruh dia minta maaf. Bapak Lambert yang super sibuk masih ada waktu buat buang-buang? Aku bilang mau ketemu anakku. Bapak Lambert. Bapak harus pulang. Nyonya Lambert. Aku harus ketemu Leo dulu. Beliau nggak enak badan. Ada masalah jantung. Beliau minta Bapak pulang sekarang juga. Oke, aku ngerti. Kalau anakku ada masalah sedikit pun, kabarin aku langsung. Nggak bisa diandelin. Katanya mau ketemu anaknya, ujung-ujungnya malah berubah pikiran. Anak nakal ini berani ganggu adikku. Hugo, bukannya aku suruh kamu di rumah? Ngapain kamu di luar? Mama, aku... Tunggu. Kamu bukan Hugo. Luka di dahimu itu. Mama, ini aku Hugo. Kalau lukamu, apa yang terjadi? Adikku yang terluka. Adikku. Mama, adikku tidak menjadi bintang. Dia masih hidup. Selama bertahun-tahun ini dia selalu bersama papa. Namanya Leo. Leo. Dia masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Mama, aku salah. Kami melakukan ini, aku dan adikku, agar mama dan papa bisa bersama. Hugo, hubungan antara mama dan papa sangat rumit. Jadi... Baiklah, aku dengarkan mama. Tapi sebelum itu, aku harus urus dulu masalah dengan mereka. Mama, luka di dahi adikku. Itu ulah penyihir tua itu. Dia berani melukai anakku. Dia akan sangat menyesal. Elodie. Saya sudah periksa CCTV. Anda biarkan putra Anda melakukan kekerasan dan menganiaya anak saya. Anda harus beri saya penjelasan. Hah? Memang pantas. Kau sendiri yang cari gara-gara dengan ganggu adikku. Kau sebagai ibu tidak tahu cara didik anak. Begitu masuk masyarakat, pasti ada yang akan mengajarimu sopan santun. Tapi orang itu pasti bikin kau. Chloe, Camille sudah ceritakan semuanya padaku. Kau tinggalkan anak-anakmu dan pergi. Jadi, berhentilah berpura-pura jadi ibu yang penuh perhatian. Camille yang bilang begitu kan? Izinkan saya kasih saran. Orang yang berniat jahat, seperti Camille, lebih baik kau jaga jarak. Dia tetap lebih baik daripada kau. Kau, demi paksa Adrian menikahimu, sampai tega beri dia obat. Sungguh keterlaluan. Coba kau lihat diri sendiri di cermin. Lihat wajahmu sekarang. Apa yang membuatmu pikir bisa saingi Camille? Cerita-cerita basi dan gosip usang semacam itu, skandal-skandal itu, tidak lagi mempan. Buat saya. Bagaimanapun juga, Fitrama yang pertama kali nodai baju anak saya seharusnya minta ganti rugi, tapi saya bahkan tidak lakukan itu.
Masih berani melawan saya? Elodie, apa suamimu tahu? Kalau kau pelihara gigolo di luar? Kau, apa yang kau omongkan? Saya sudah selidiki latar belakangmu. Kau cuma ibu rumah tangga. Campus sumber penghasilan. Kalau hal ini terbongkar, bayangkan akibatnya. Sire, kau pergi dengan tanggung kosong. Dan putra kesayanganmu itu, kau tidak akan pernah bisa lihat lagi kan? Apa maumu? Tergantung padamu. Dan kebenaran yang akan kau ucapkan. Kalau aku tidak memarahimu di depan anak itu hanya karena kita berdua sama-sama ibu. Tidak ada orang lain di sini. Ayo jelaskan. Kalau tidak, kamu akan berakhir di tren bersama Camille. Jangan tunggu. Suamiku sama sekali tidak tahu soal ini. Aku yang ingin mendekati Camille agar putraku bisa masuk ke sekolah internasional mewah ini. Aku sengaja mencari masalah dengan putramu. Nona Lefebvre, aku benar-benar bodoh. Apa yang kamu katakan? Sudah aku rekam semuanya. Hentikan kelakuan burukmu. Pikirkan masa depan putramu. Ayo kita pergi. Adrian, dengan bukti audio ini, kalau kamu masih melindungi Camille, berarti aku memang buta dan salah menilai kamu. Camille sudah mempublikasikan pernyataan maaf secara online. Perkara ini selesai sampai di sini. Camille, baguslah kamu bertindak pintar. Kalau di kemudian hari kamu masih menyentuh anakku, aku tidak akan memaafkanmu. Chloe, surga sangat baik padamu. Dia mengembalikan 2 putramu ke sisimu. Aku juga berpikir begitu. Aku sangat beruntung. Jadi, apakah Bapak Lambert tahu soal perkara ini? Halo, Bapak Lambert. Dia sudah tahu? Dia tahu atau tidak, sudah tidak penting lagi. Aku akan bawa anak-anak pergi dari sini. Chloe, tapi kariermu di sini baru saja mulai berkembang. Uang kita selalu bisa cari. Tapi kalau 2 anak ini, diambil oleh Adrian Lambert, aku sama sekali tidak punya cara untuk merebutnya kembali darinya. Oke. Kuma, kalau Leo mau tinggalkan papanya. Lagi pula, beberapa tahun terakhir ini, selalu Bapak Lambert yang merawatnya. Aku bisa meyakinkannya pelan-pelan. Sebenarnya, yang benar-benar ingin ku ketahui adalah bagaimana Adrian Lambert berhasil menyelamatkannya waktu itu. Padahal saat itu, dokter bilang dia tidak bernapas lagi. Benar. Aku ingat dokter sudah memeriksa berulang kali bahwa anak itu sudah meninggal. Tidak mungkin. Sudahlah, mumpung Adrian Lambert belum tahu kalau waktu itu aku punya 2 anak. Aku harus bawa mereka pergi dari sini. Di pinggiran kota, aku sudah temukan rumah. Kita pindah ke sana sekarang juga. Baiklah, aku akan berkemas. Bapak Lambert. Nona Lefebvre tidak pernah angkat telepon. Jangan diabawa anak kesilitu. Lari? Ada yang mengetuk pintu. Chloe, buka pintunya. Chloe, buka. Kalau aku tidak buka, Adrian pasti akan berbuat lebih heboh. Dia bisa saja membawa kedua anak itu bersamanya. Chloe. BFF. Chloe, kamu masih belum mau lepas? Mau bawa anakku lagi? Aku cuma mau ajak anak-anak main keluar beberapa hari. Kenapa kamu buru-buru sekali? Kalau begitu kenapa kamu tidak angkat telepon? Aku sedang beres-beres koper. Tidak dengar teleponmu. Kalau anak-anak mau keluar, aku yang akan urus. Saat ini, rumor sedang ramai. Terlalu berisiko untuk Leo keluar. Kamu benar-benar memikirkan segalanya. Sangat perhatian. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu peduli pada anak-anak. Jangan coba-coba bikin aku marah. Leo di mana? Aku bawa dia pulang. Mama dan Papa, kalian berantem lagi? Mama! Sayang, kamu kan lagi tidur siang? Kenapa Kilier? Kenapa Hugo keluar? Kalau Leo gimana?
Sayangku. Jadi anak baik. Ayo kita tidur siang lagi. Ya. Leo, ikut papa. Papa, aku dengar semuanya. Kamu ganggu mama lagi. Ini urusan orang dewasa, jangan ikut campur. Kalau gitu, jangan jahat sama mama. Aku nggak mau kamu bertengkar sama mama. Aku mau mama dan papa juga. Kalau gitu, ikut aku dulu. Enggak, aku mau tinggal sama mama. Kamu nggak aman di sini. Di rumah, setidaknya ada bodyguard yang jagain kamu. Sayang, jadi anak yang baik ya. Kita tidur dulu, oke? Mama dan papa, nggak beneran bertengkar kok. Mereka mau ngobrol baik-baik. Oke deh kalau gitu. Reaksi anak itu, kamu juga lihat kan? Yang dia butuhkan adalah seorang ayah yang bertanggung jawab dan stabil. Itu bukan alasan buat kamu bawa dia pergi. Terus aku harus gimana dong? Menggugat kamu. Kalah di pengadilan. Terus dipermalukan sama kamu, Adrian. Hubungan roommate kita, jangan lebakan. Anak ke dalamnya. Apapun yang kamu bilang, aku nggak akan biarin kamu bawa anak itu pergi. Dulu kamu bisa ninggalin dia, nanti juga bakal begitu lagi. Aku ninggalin anak sendiri? Kalau aku nggak tahu. Kalau anak yang satunya masih hidup, apa aku bakal terima hinaanmu? Adrian, mending waktumu dipakai buat urusin Camille. Pakai anak buat lawan aku. Itu rendah banget. Aku benar-benar nggak ngerti apa yang kamu lihat dari dia. Camille Odar minta maaf secara terbuka, dan aku udah peringatin dia dengan jelas. Untuk nggak dekat-dekat dengan keluarga Lambert, kamu nggak perlu ngel kayak gini, terus-terusan. Adrian, aku nggak minta Camille memperlakukan anakku kayak anaknya sendiri. Tapi coba jujur tanya diri sendiri. Apa dia bakal jadi abutir yang baik? Aku tidak berniat menikah lagi. Kamu juga tidak kekurangan wanita. Siapa yang bisa jamin kalau apa yang terjadi hari ini tidak akan terulang lagi? Tapi aku punya penghasilan tetap. Anaknya lebih dekat denganku. Lagipula, aku siap untuk tetap melajang seumur hidup demi dia. Bahkan jika harus sampai ke pengadilan, aku punya peluang untuk menang. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Hak asuh itu tidak akan kilepaskan. Setidaknya, dia lebih aman bersamaku. Baiklah, kita bertemu di pengadilan. Tapi hari ini, kamu sama sekali tidak boleh membawanya pergi. Anaknya sudah diperlakukan buruk. Dia butuh aku sekarang segera. Kalau kamu benar-benar peduli padanya, tinggalkan dia di sini 2 hari. Kalau kamu benar-benar khawatir, kamu bisa tinggalkan seseorang untuk menjaganya. Baik, aku akan menjemputnya 2 hari lagi. Chloe, aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba main-main lagi. Kamu bisa kabur 6 tahun lalu, tapi bukan berarti kamu bisa mengulanginya. Awasi tempat ini. Mengerti. Chloe, dia sudah melacak kita sampai ke sini. Apakah kita masih bisa kabur? Kita harus pergi. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan Adrian Lambert menjetahui kalau dia punya 2 anak. Hanya dengan Camille Dubois saja. Sudah cukup rumit. Adrian juga punya ibu yang sulit. Aku bahkan tidak berani membayangkan kalau kedua anak ini sampai bersama Adrian, penderitaan apa yang harus mereka tanggung. Kevin, tiket pesawatnya sudah selesai? Chloe, ada masalah. Masalah APA? Kalau tidak bisa dapat tiket, aku bisa sewa jet pribadi. Pokoknya, aku harus pergi secepatnya. Kamu dilarang keluar negeri. Tidak mungkin. Sejak kamu direkrut di Lambert selama masa orientasimu, mereka sudah menghubungi bea cukai untuk melarangmu keluar dari wilayah negara. Adrian, kamu cuma brengsek. Kevin, sudah aku pahami. Masalah pasporku akan kuselesaikan sendiri dulu. Adrian, kamu memanipulasiku dari awal sekali? Nona Lefebvre. Maaf sudah membuat Anda kembali, karena Anda memiliki pengalaman kerja di luar negeri. Kami harus melaporkannya ke pihak berwenang. Saya akan membuat salinannya, dan segera mengembalikannya kepada Anda. Baiklah, saya tunggu di sini. Kalau aku memutuskan untuk pergi,
tidak ada yang bisa menghentikanku. Adrian, kamu sangat meremehkan tekad seorang ibu untuk melindungi anaknya. Jangan khawatir. Kami akan membawa anak itu dengan selamat. Aku akan lihat anaknya di kamar. MMH. Chloe, Sepertinya, dompet ini bukan punyamu. ya kan? Ini bukan punyaku. Itu dompet Adrien. Serahkan saja pada asistennya. Barang-barang si brengsek ini, aku bahkan gak mau nyentuh. Chloe, gimana pendapatmu tentang Adrien? Aku nggak menilai dia. Tapi sama Leo, Dia berusaha, mungkin cuma, dia nggak tahu cara mengungkapkannya. Aku sudah menikah sama dia selama 3 tahun. Adrian Lambert, dia itu cuma orang egois tulen. Dia bukan suami yang baik. Apalagi ayah yang baik. Kecenderungan artistik lo. Itu kan gara-gara dia, ayah yang gak bertanggung jawab ini, kan? Kamu salah paham tentang dia. Lihat foto ini, apa yang tertulis di atasnya? Adrien itu keras kepala. sama Leo, Dia nggak tahu caranya. Tapi bukan berarti, dia nggak sayang sama Leo. Walaupun dia nggak mau mengakuinya, kan kamu ibu kandung. dari Leo, Tapi, di fotonya, bukannya, namamu yang tertulis? Soal Camille Dubois ini, kamu pergi sudah 6 tahun. Dia juga nggak menikahinya, kan? Helen, nggak usah maksa. Nggak akan ada gunanya. Aku mau bawa. Anak-anak ikut aku, sudah putuskan. Adrien sudah bikin. Aku terlalu sakit hati. Aku nggak mau, dan aku nggak akan pernah memaafkannya. Lihat, dia bahkan nyita. Pasporku, kamu sadar nggak? Pokoknya, aku akan pergi. Titik. Tunggu, kamu yang antar. Bapak Lambert. Anda nggak bisa melakukan ini. Kamu takut banget sampai aku kabur. Sampai datang sendiri? Kalau kamu nggak berniat kabur, Butte APA belly ticket pesawat? Aku bilang, camping sama anak-anak. Terrace? Adrian Lambert. Emang cuma itu yang bisa kamu lakukan? Uangnya tidak hilang. Ada hal-hal yang lebih penting daripada uang. Tenang saja, jangan main-main. Bapak Lambert. Anda jauh lebih rumit daripada seorang wanita. Kau yang membawa kemesak ke Lambert. Lalu kau menyita pasporku untuk mencegahku meninggalkan negara ini. Adrian, kau seorang pria, menggunakan taktik lisik terhadap seorang wanita. Aku sedang mengambil tindakan pencegahan. Fakta membuktikan kalau tindakanku benar. Alasan aku pergi 6 tahun lalu, kau lebih tahu daripada aku. Sudah lewat. Kita istirahat saja. Bapak Lambert, anggap saja seperti di rumah sendiri. Ada hal lain? Di sini ada makanan kesukaan Leo. Dia biasanya lapar di jam segini. Ada staf di rumah? Tidak perlu datang ke sini untuk pura-pura jadi ayah yang baik. Aku lebih mengenal lo daripada kamu. Jam berapa dia lapar? APA yang dia suka makan. Kamu tahu? Chloe, Leo bilang dia lapar. Dia mau keripik rasa tomat. ini, Ada di sini. Kasih ini padanya. Chloe memikirkan segalanya. Dia memesan lebih awal untuk anak itu. Bukan aku. TAPI Adrian. Aku akan memberikannya ke Leo. Helen. Dengan melakukan ini, apa aku tidak terlalu egois? Adrien, bersama anak-anak. Ternyata dia tidak begitu dingin. Kalau aku bawa Leo dan Hugo pergi, aku merampas. Casey sayang ayah mereka. Chloe, Kamu dan Adrien, bicaralah serius. Carrie jalan tangga. Tadi, waktu Leo bangun, Dia tanya, kapan papa datang? Pertanyaan itu, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Baik, aku mengerti. Leo, sayang, ini papa yang belikan. Kamu pangsit kukus ini. Aku tidak suka pangsit kukus. Ini pasti papa yang belikan untuk mama. Banyak sekali, sampai mama tidak akan habiskan semuanya. Sayang, mau bantu mama makan satu? Baik, aku akan bantu mama makan satu. Nanti kalau kakak si tukang tidur bangun, dia juga dapat satu. Baik.
Adrian, jadi kamu masih ingat makanan kesukaanku. Adrian, pangsit kukus ini buatanku sendiri. Coba cepat. Kamu suka pangsit kukus? Ya. Piwen, dan kedepannya, semua yang kamu suka, aku tidak mau lihat lagi. Kamu membenciku sampai segitunya? Sejak hari kamu memaksaku menikahimu, kamu seharusnya tahu betapa jijiknya kamu bagiku. Makan saja tanpa aku. Aku buka pintu. Nona Lefebvre. Bapak Lambert mengutusku untuk menjemput. Tuan Muda. Nona Lefebvre. Bapak Lambert mengirim saya. Un tuc Mangambil Tuan Muda. Bilang ke Adrian Lambert. Untuk ketemu aku malam ini. Aku akan datang. Sama Leo. Baik, saya akan sampaikan pesannya ke Bapak Lambert. Hugo, nanti kalau kamu ketemu Papamu, hati-hati jangan sampai ketahuan. Untuk sekarang, Mama nggak mau. Papamu tahu, kalau kamu dan adikmu ada. Jangan khawatir, Ma. Mau aku gantiin adikku buat ketemu Papa cuman karena aku lebih pintar itu aja. Kamu memang si cerdik. Lewat sini, Bapak Lambert. Leo, ini main impute kamu. Terima kasih, Papa. Hadiah yang bikin sakit hati. Ini pertanda buruk. Chloe Lefebvre, aku akan bicara jujur padamu. Dia kira makan malam ini. Aku bawa Leo kembali bersamaku. Kamu tanya, pendapat anaknya? Anaknya bilang, dia mau tinggal sama mamanya. Tidak mungkin, 6 tahun yang lalu, dan kamu menghilang tanpa jejak. Kenapa aku harus percaya padamu? Anak ini, itu adalah kecelakaan. Dulu, waktu aku melahirkan, dokter bilang padaku, kalau bayinya meninggal. Adrian Lambert, kamu nggak pakai otak, buat mikir dikit? 9 bulan, aku yang mengandungnya, dan aku yang menderita melahirkannya. Gimana mungkin aku bisa buang dia kayak barang bekas? Baiklah, meskipun yang kamu bilang benar. 4 hari, aku bisa kasih kamu 4 hari dalam seminggu. 4 hari? Kamu bercanda? Aku terlihat seperti orang yang bercanda soal ini? Anak itu bersamaku hari Senin dan Rabu, dan bersamamu sepanjang seminggu. Janji-janji itu tidak ada harganya. Aku mau rekaman. Tidak perlu merekam. Nona Dupva. Jus buahnya sudah dikirim. Jangan khawatir soal itu. Ada satu hal yang belum pernah kukatakan padamu. Chip yang kubelikan untukmu, ITU Antek, pemantauan emosional Leo. Anak ini memiliki kecenderungan autistik. Aku selalu berpikir, dia terlalu dewasa untuk usianya, dan itulah sebabnya, dia tidak mengekspresikan emosinya. Jadi itu sebabnya. Kenapa? Kau tidak memberdahaku lebih awal? Maaf, itu kelalaian dariku. Sekarang aku mengerti. Leo membutuhkan kehadiran orang tuanya. Selama tidak ada perbaikan yang signifikan, aku tidak akan menentang pertemuan kalian. TAPI. Jangan pernah berpikir lagi untuk membawa Leo pergi. Itu akan mengganggu penyembuhannya. Baik. Mama, kenapa kamu nggak mau Papa yang jemput kita pulang? Kamu masih marah sama Papa ya? Papa ada urusan di kantor, jadi kita pulang sendiri aja. Mama. Aku kan gak minum apa-apa, tapi kok pusing banget? Mama. Ada apa sih? Gak apa-apa, Mama baik-baik aja. Mama cuma mau istirahat bentar. Hugo, ambil kunci mobilnya, terus balik ke mobil dulu. Enggak, aku nggak mau. Aku mau tinggal di sini sama Mama. Kayaknya efek obatnya mulai terasa. Mama, kita berurusan sama orang jahat. Aku bawa Mama pergi. Hugo, kamu pergi. Kamu harus pergi. Buat nyelamatin Mama. Cepat pergi. Buruan. Cari bantuan.
buat nyelamatin Mama. Aku cuma dibayar buat ngelakuin ini. Kamu yang cari gara-gara. Kamu. Kamu tadi yang pura-pura jadi pelayan. Buat naruh obat di minuman. Itu bukan sesuatu yang harus kamu tanyakan. Wanita sepertimu, pasti harganya mahal banget. Sayang sekali, sang klien mau kamu mati. Tapi sebelum itu, biarkan aku main dulu. Berani-beraninya kamu menggigitku? Jangan sentuh aku. Kamu memang pemberontak sejati. Baiklah, oke, aku suka itu. Hei kamu. Hei kamu. Aku nggak punya waktu buat dibuang-buang. Buat aku puas, dan cepat. Begitu aku puas, aku akan membunuhmu. Hei kamu. Jangan lari. Tolong. Kamu mau mati? Menyentuh istriku, kamu cari mati? Pergi sana. Chloe. Chloe, maaf datang terlambat. Jangan khawatir. Siapa itu? Tapi siapa? Tapi siapa yang mau? Aku mati? Anakku bagaimana? Di mana anakku? Tidak apa-apa. Aku sudah minta Simon mengantar Leo pulang. Syukurlah. Aku agak kepanasan. Aku rasa. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu pulang. Aku kepanasan banget. Adrian, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku seperti dulu. Baiklah. Aku tetap di sini. Papa. Kamu di sini, jaga baik-baik Mama ya. Aku berangkat kerja. Papa, malam ini kamu tidur di sini lagi sama Mama. Tentu saja. TAPI, jadi anak yang baik ya, jangan bikin Mama marah. Dan, soal kejadian tadi malam, jangan bilang siapa-siapa. SST. Gimana aku pulang semalam? Aku nggak ingat sama sekali. Chloe, udah bangun? Helen, iya, aku udah bangun. Aku semalam mabuk banget sampai lupa semua. Sekarang udah enakan? Bapak Lambert sudah pergi. Udah deh, jangan malu-malu. Semalam, gimana bisa aku malah sama Adrian? Adrian juga brengsek. Kalau dia mau anterin aku pulang, ya langsung pergi aja. Kan kamu yang gak mau dia pergi. Aku sih, ngelihat semuanya dari ruang tamu. Aduh, udah deh jangan lagi. Aku nggak ingat apa-apa. Dan aku nggak mau ingat sama sekali. Ini, Bapak Lambert yang ninggalin buat kamu. Dia nongkrong di sini semalaman. Dan cuma ninggalin kartu ban buat aku. Chloe, denger, aku rasa Bapak Lambert itu cuma nggak jago ngomong. Semua yang terjadi antara kalian mungkin cuma salah paham besar. Helen. Tapi kenapa mereka senang banget? Dua bocah itu, dari pagi-pagi buta? Bapak Lambert, ini proposal proyeknya. Dokumen ini butuh tanda tangan Bapak. Saat aku jatuh ke waduk, gadis yang menyelamatkanku juga punya bekas luka. Apa ini cuma kebetulan? Bapak Lambert. Bapak Lambert. Ya. Bapak sudah menandatanganinya? Ngomong-ngomong. Kemarin, orang yang menyerang Chloe, ada petunjuk? Belum.
Tapi saya sudah menyuruh orang memeriksa kamera pengawas di sekitar. Soal Nona Lefebvre, minuman yang dia minum. Bagaimana? Kok obat yang dulu diberikan ke Bapak, komposisinya sama persis? Polisi bilang, obat ini biasanya didatangkan dari luar negeri. Setiap transaksinya lewat pasar gelap. Ada catatannya, tapi semua transaksinya terjadi di luar negeri. Butuh waktu. Chloe, yang dulu membiusku. Kalau transaksinya terjadi di luar negeri. Secara prinsip, Nona Lefebvre tidak pernah ke luar negeri. Dia tidak mungkin bisa mendapatkannya. Mungkin. Nona Lefebvre adalah korban. Simon, kesampingkan dulu pekerjaanmu yang sekarang. Fokuskan pada ini. Aku ingin tahu, siapa waktu itu yang berani sekali sampai berkomplot melawanku? Ya, Bapak. Gak bisa ngerjain ini aja? Terus berani minta duit ke aku? Adrien Lambert Uda. Ngincar aku. Aku cuma butuh duit buat kabur. Kamu bisa aja nolak. Tapi, kalau aku sampai ketangkep, fakta bahwa kamu yang hubungi aku buat beli zat terlarang. Maksud kamu apa? Berani-beraninya kamu ancam aku? Adrien Lambert. Masih belum tahu kalau kamu yang nyuruh ngedruk dia. Dia masih mikir kalau Chloe yang ngatur semua ini. Kalau aku gak bisa pergi, aku gak bisa jamin kalau aku gak bakal bocorin rahasia. Berani kamu? Satu kata lagi, dan kamu juga mati. 2 juta euro. Gak boleh kurang. Aku langsung hilang, dan kamu bakal tenang. Oak, aku bakal transfer. Tapi kamu harus tepati janji. Tinggalkan kota anggrek begitu dapat duitnya. Tenang saja, Nona Dubois. Begitu dibayar, aku gak bakal cari gara-gara. Sebelum pergi, aku kasih kamu hadiah besar. Asal jangan malah balik ke aku. Helen, Leo sama Hugo. Pengen bikin barbecue malam ini. Jangan lupa ke supermarket. Beli bahan-bahan yang segar. Ya. Dah. Aku tidak tahu. Aku penasaran, apakah Adrien, karena kejadian tadi malam, jadi curiga padaku. Aku tidak bisa memikirkannya sekarang. Aku akan menemui para pemegang saham Adrien dulu. Nona Dubois, Anda datang untuk menemui Bapak Lambert? Aku khawatir Adrien sedang sibuk. Bapak Lambert memang sangat sibuk hari ini. Nona Lefebvre mengalami kecelakaan kemarin. Untungnya, Bapak Lambert datang tepat waktu. Chloe Lefebvre? Apa yang terjadi padanya? Nona Lefebvre dikejar dan diserang kemarin. Dia masih beristirahat di rumah sakit. Tapi, kami sudah mengidentifikasi tersangka berkat kamera pengawas. Hal seperti itu bisa terjadi? Nona Dubois. Silakan. Camille. Karena kamu sudah di sini, kenapa tidak masuk? Adrian, aku baru saja dengar dari Simon, kalau Chloe diberi obat bius, dan hampir diculik. Apa dia terluka? Tunggu. Nona Dubois. Aku baru saja bilang ke Anda. Kalau Nona Lefebvre, 10 rangs. Bagaimana Anda tahu? Kalau dia juga diberi obat bius? Simon. Barson, kamu terlalu kesal. Kamu cerita tanpa berpikir. Bagaimana bisa kamu lupa? Tapi polisi secara khusus meminta kami untuk merahasiakan soal obat bius Nona Lefebvre, karena itu terkait dengan perdagangan ilegal. Kami tidak boleh bocorkan apapun. Bahkan kalau aku bingung, aku tidak akan cerita ke Anda. Simon, bagian keamanan baru saja melaporkan. Kalau mereka lihat di parkiran bawah tanah, tersangka bersama seorang wanita, mereka bersama, hubungi polisi. Adrian, aku baru ingat, kalau aku ada urusan, aku harus pergi. Akhirnya, aku dapat kesempatan untuk berdua saja dengan Adrien. Apa maksudmu? Kamu sudah mau pergi? Chloe, bukannya kamu seharusnya di rumah sakit? Kamu ngapain di sini? Dari nada bicaramu, sepertinya kamu berharap ada musibah yang menimpaku. Adrien, tolong. Chloe, aku tahu kamu punya masalah denganku, tapi tidak perlu seagresif itu. Aku punya urusan, tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu denganmu.
Hati nuranimu tidak tenang. Dan kamu ingin menghapus rekaman itu. Recommend APA? Aku sama sekali tidak tahu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jangan berakting. Bawa dia ke sini. Ayo, jalan. Kami. Kalau saja kamu memberikan uangnya lebih awal, aku tidak akan ketahuan. Kamu membuatku dalam masalah. Kamu ngapain? Adrian, aku tidak tahu kenapa orang ini tahu namaku. Aku tidak kenal dia, sama sekali tidak. Aku tidak kenal dia. Aku tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Ini pasti Chloe, dia yang membawanya ke sini untuk menjebakku. Kamu bilang Chloe yang menjebakmu? Kalau begitu jelaskan, kenapa pria yang menyerang Chloe berteriak namamu? Ja, die begini, kami dupwa. Kau mau putus hubungan, begitu? Beberapa tahun yang lalu, kau datang membeli obat tidur dariku, untuk dimasukkan ke gelas Bapak Lambert, untuk memaksanya tidur denganmu, agar dia menikahimu. Kemarin, kau lagi-lagi menyuruhku membius Chloe Lefebvre untuk membunuhnya. Den kau berani pura-pura tidak mengenalku? Kau ngomong sembarangan. Pasti, si jalang Chloe Lefebvre itu, yang menyuruhmu untuk memfitnahku. Kau baru saja bilang bahwa Camille Dubois membeli darimu obat perangsang semacam itu? Bapak Lambert. Karena keadaan sudah seperti ini, aku tidak bisa kabur lagi. Benar, kami dupwa. Aku bahkan punya riwayat transaksi dengannya. Waktu itu, dia melihat bahwa Anda tidak berniat menikahinya, jadi dia datang mencariku. Siapa sangka, Anda salah masuk kamar? Bohong. Kau ngomong sembarangan. Jadi begitu rupanya. Bawa dia pergi. Kami dupwa. Aku akan masuk penjara. Tapi kau juga tidak akan selamat. Adrian. Aku benar-benar tidak melakukan itu. Kau harus percaya padaku. Benar-benar bukan aku. Aku benar-benar. Tidak tahu apa tentang ini. Adrian. Apakah kau melakukannya atau tidak? Kau sendiri yang tahu di dalam hati. Lebih baik kau simpan tenagamu untuk menjelaskan pada polisi. Bawa dia juga pergi. Jangan bergerak. Nona Dubois. Tenang. Jangan bergerak. Tenang. Jangan bergerak. Jangan maju. Chloe Lefebvre. Hei kau. Kalau aku sampai begini sekarang, itu karena kau. Aku peringatkan kau. Cepat atau lambat, kau akan membayarnya. Chloe, kamu benar-benar tidak pernah melepaskanku. Jangan kira dengan mengusir Camille, kamu akan punya kesempatan untuk menikah lagi dengan Adrian. Nyonya, pertama, Camille, dia ditangkap karena perdagangan zat terlarang. Oleh polisi, aku tidak mengusirnya. Polisi mencari Camille? APA maksudnya, aku tidak tahu? Sekerla ibu tidak tahu. Kalau ibu tahu, dan dia butuh bantuan ibu untuk kabur, apakah ibu akan membantunya? Atau tidak? Aku bantu atau tidak, itu bukan urusanmu. Meskipun Camille melakukan kejahatan, kamu tidak lebih baik darinya. Siapa aku? Bukan urusan ibu. Kalau aku ada di grup Lambert, itu karena putra ibu, Adrian Lambert sendiri, yang menugaskanku dengan proyek pengembangan chip. Pengembangan chip? Menurutku, kamu sendirian. Membesarkan anakmu, kamu susah, dan kamu nempel pada putraku untuk menguras uangnya. Aku tahu, ibu tidak pernah puas padaku. Sejak aku masuk ke keluarga ibu, sebagai menantu perempuan, ibu tidak pernah berhenti membuat kesulitan untukku. Aku selalu ingat bahwa ibu adalah ibu Adrian. Karena itulah aku tahan semuanya. Tapi sekarang aku sudah keluar dari keluarga Lambert. Dan ibu terus mengenalku di mana-mana. Dan ibu bahkan menyerang Leo. Padahal dia adalah cucu laki-laki ibu sendiri. Aku tidak pernah mengakui bahwa dia adalah cucuku. Tapi Leo adalah putra kandung Adrian. Setiap kali ibu mengenal Leo, tidakkah ibu memikirkan perasaan putra ibu? Kukap, aku tidak mau buang waktu lagi denganmu. Keluar dari grup Lambert. Sekarang juga. Maaf, tapi aku tidak bisa menuruti. Chloe, kamu yang cari sendiri. Keamanan. Keamanan di mana? Buang wanita ini keluar.
Mama. Mama. Kamu lagi ngapain? Adrien, kamu datang tepat waktu. Aku mau kasih tahu sesuatu. Usir wanita itu dari grup Lambert. Sekarang juga. Mama, Chloe tidak bisa pergi. Dia perancang chipnya. Leo punya kecenderungan autistik. Chloe membantuku mengembangkan chip yang memantau emosi. Begitu pengaturannya selesai, kita bisa memasangnya di jam tangan Leo. Itu akan memantau emosinya secara real time. Sebuah chip untuk menyembuhkan penyakit yang bahkan dokter pun tidak bisa sembuhkan? Wanita ini, dia bisa apa? Kamu tidak boleh lagi tertipu olehnya. Formulir pendaftaran paten dan sertifikat litbang tersedia secara online. Anda bisa mengeceknya. Formulir pendaftaran paten, sertifikat litbang, semuanya ada di internet. Sekarang ini, dokumen palsu, banyak sekali. Mama, Anda pikir departemen inspeksi ada hanya untuk pajangan? Adrien, dengarkan ibumu. Jauhi dia. Jangan lagi tertipu. Apa kamu lupa? Dia membiusmu untuk memaksamu menikahinya? Mama, aku dan Chloe sudah meluruskan kesalahpahaman itu. Yang membiusku adalah Camille. Lalu soal dia melahirkan dan meninggalkan anaknya, itu juga kesalahpahaman? Mama, Chloe bukan orang seperti itu. Dulu, Leo menjadi korban kesalahan diagnosis. Dia mengira anaknya tidak bernapas lagi, makanya dia pergi. Adrien, aku ingin tahu sampai kapan lagi kamu akan tetap buta. Maafkan aku, ibuku tidak tahu situasinya, makanya dia bilang hal-hal yang menyakitimu. Adrien, kamu tidak perlu membelaku. Aku tidak akan lama tinggal di Lambert. Begitu urusan Leo selesai, aku akan pergi. Kamu akan menghilang tanpa sepatah kata, seperti 6 tahun lalu? Kamu mau pergi lagi, tanpa pamit, seperti 6 tahun yang lalu? Aku. Hello, Hugo. Dia menutup telepon. Chloe, aku kalah. Beberapa hari terakhir ini, aku banyak berpikir. Terutama sejak aku tahu, kalau itu kamu, malam itu, aku, Adrien, ada keadaan darurat, sekarang, segera. Aku harus pergi. Kita bicara lagi nanti. Chloe. Chloé. Helen. Camille m'enculique Hugo. Dia diculik. Aku pergi menjemput Hugo hari ini. Gurunya bilang ibunya sudah datang menjemputnya. Tapi kamu kan bilang padaku kalau kamu harus lembur malam ini dan tidak sempat menjemputnya. Aku merasa aneh. Jadi aku pergi ke sana untuk memastikan. Aku melihat Camille memaksanya naik ke mobilnya dan membawanya pergi. Jangan khawatir. Telepon polisi cepat. Chloe Lefebvre, katakan siapa pria itu. Aku tidak punya waktu menjelaskan sekarang. Kita bicarakan nanti. Karena kamu tidak bisa menjelaskannya, seharusnya aku curiga. Kamu tinggal di luar negeri selama 6 tahun. Pasti ada pria lain. Bapak Lambert. Hugo adalah putramu. Apa yang baru saja kamu katakan? Dengarkan, Bapak Lambert. Hugo adalah putra Anda. APA. Chloé melahirkan anak kembar. Hugo adalah kakaknya. Leo adalah adiknya. Setelah kesalahan diagnosis pada Leo, Chloe meninggalkan negara bersama Hugo. Bapak Lambert. Saya mohon, jangan salah paham lagi pada Chloe. Bapak Lambert, ini catatan persalinan Nona Lefebvre. Taruh di sana, akan saya lihat nanti. Seharusnya saya melihat catatan ini lebih awal. Ayo, selamatkan Hugo dulu. Chloe, aku ikut denganmu. Gas. Tabrak mereka. ITU Sophie. Dia itu. Kita ikuti dia. Begitulah cara kita menemukan Hugo. Helen, hubungi polisi. Baik. Akan saya lakukan. Atia-tia. GPS-nya menunjukkan kalau Hugo ada di sini. Hetai. Akhirnya kau datang. Kau benar-benar membuatku menunggu lama. Chloe. Aku sudah menyiram putramu yang berharga dengan bensin. Aku akan membakarnya hidup-hidup di depan matamu. Camille, kau tidak akan berani. Jangan bergerak. Chloe. Kau telah menghancurkan hidupku. Putramu akan membayar untukmu. ITU hanya Catalan, bukan? Sophie si tidak berguna itu.
Kenapa dia tidak menabrakmu sampai mati? Seperti itu. Kau bisa menyusul bajingan kecil ini. K. Alambaka. Jadi memang kau yang memanipulasi Sophie. Camille, lepaskan Hugo. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Jangan bergerak. Jika kau melangkah lagi, aku nyalakan. Camille, ambil nyawaku. Sebagai ganti nyawa putraku. Aku peringatkan kau. Jangan main-main. Itu putramu. Camille, orang yang kau benci adalah aku, bukan? Aku di sini, di depanmu. Kecuali kau tidak punya nyali untuk melakukannya. Beijing Gan, kau pikir aku tidak berani? Hugo, Ben Gun, Mama, kau baik-baik saja? Papa akan membawamu pergi. Adrian, karena aku tidak bisa memilikimu, aku akan membunuhmu. Chloe. Jalan. Bapak Lambert, kau baik-baik saja? Bawa Chloe ke rumah sakit. Bawa dia pergi. Ya. Lepaskan aku. Aigreku. Aku akan membunuh mereka. Chloe, kamu sudah bangun. Kenapa aku bisa sampai di rumah sakit? Hugo baik-baik saja? Jangan bergerak. Luka di lenganmu, baru saja dibalut. Hugo baik-baik saja. Leo dan ibuku sedang menemaninya untuk pemeriksaan. Dia tahu. Kesalahpahaman dulu. Ibuku tahu segalanya. Dia minta aku menyampaikan padamu. Kalau dia minta maaf. Apalagi, setelah Camille dan Sophie mengakui segalanya, dia tahu kamu sudah menderita. Jadi, dia bilang akan berusaha memperbaikinya terhadap cucu-cucunya. Memperbaiki atau tidak, itu tidak penting lagi. Asalkan dia tidak punya prasangka. Terhadap kedua anak itu, aku sudah senang. Chloe, sekarang, bisakah kita membicarakan tentang hubungan kita? Dulu, aku percaya kebohongan Camille. Dan menjara Camille yang membiasku. Aku berulang kali menyakitimu. Bahkan setelah kamu kembali, aku masih keras kepala. Tapi sebenarnya, aku tidak bisa mengakui kesalahanku. Chloe, kurasa kita bisa menjalin hubungan yang baik. Kamu sedang memintaku untuk menerimamu kembali? Ya, aku ingin memberikan, untuk Hugo dan Leo, sebuah keluarga yang utuh. Adrian Lambert. Memulai lagi demi anak-anak. Bukan itu yang kuinginkan. Bukan, aku mencintaimu, hanya karena kamu adalah Chloe Lefebvre. Bahkan begitu, kamu masih tidak mau? Aku tidak pandai berkata-kata. Aku sudah mengatakan banyak hal yang menyakitimu. Hugo dan Leo sudah menegurku. Kali ini, aku akan berubah. Bisakah kamu memberiku kesempatan ini? Kedua anak ini benar-benar ikut campur urusan orang. Kita lihat saja bagaimana sikapmu. Ada banyak orang di kantor yang minta nomor teleponku. Adrian Lambert, kamu harus bisa membuktikan diri. Orang-orang di kantor? Siapa? Namanya siapa? Laki-laki yang mana? Chloe, jawab aku. Tapi siapa sih orang itu?